Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan video berikutnya yang mana kita akan membahas tentang al-usulul khamsah atau al-kulliyatul khamsah adalah 5 prinsip dasar atau pilar utama dalam hukum Islam yang sering kita dengar dalam kalimat maqasidus syariah, yang mana maqasidus syariah ini adalah tujuan untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah sama-sama kita mendengarkan maqasidus syariah atau prinsip dasar yang ada dalam hukum Islam. Yang pertama adalah hifzuddin. Ya, prinsip dasar yang pertama adalah hifzuddin, yaitu menjaga agama. Prinsip tertinggi hifzuddin ini adalah untuk melindungi kebebasan umat Islam dalam menjalankan keyakinan dan ibadah tanpa adanya paksaan. Jadi hifzuddin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu senantiasa menjaga agama kita dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara hifzuddin ini? Sikap yang harus kita laksanakan yang pertama adalah contoh, yaitu dengan cara melaksanakan kewajiban Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, ini adalah salah satu langkah sikap kita dalam menjaga atau hifzuddin yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih tenang, lebih baik, dan lebih teratur. Karena apa? Karena selalu senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Hifzuddin yang berikutnya atau contoh sikap hifzuddin yang kedua adalah kita selalu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah juga kewajiban kita untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan juga kita juga melaksanakan yang namanya zakat fitrah di setiap tahunnya. Hal-hal yang kewajiban ini kalau kita bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin, bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, ini kita sudah bisa melaksanakan prinsip dasar hukum Islam, yaitu hifzuddin, yang artinya menjaga agama. Prinsip dasar yang kedua adalah hifzun nafas, menjaga jiwa. Prinsip untuk melindungi keselamatan nyawa manusia dan menjamin hak hidup setiap individu. Jadi hifzun nafas atau menjaga jiwa adalah ini termasuk prinsip dasar dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga diri kita, menjaga jiwa kita dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contoh yang dilarang, kita dilarang membunuh sesama manusia. Kalau kita bisa menjaga hal ini termasuk kita bisa mengaplikasikan hifzun nafas dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena membunuh manusia atau membunuh sesama manusia ini adalah larangan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus berkewajiban membela diri dari hal-hal yang merugikan atau menghilangkan keselamatan kita. Jadi menjaga, membela diri ini juga salah satu sikap dalam melaksanakan hifzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Prinsip dasar berikutnya yang ketiga adalah hifzul aql, yaitu menjaga akal. Prinsip untuk melindungi fungsi akal manusia agar tetap sehat dan mampu berpikir dengan jernih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal.
akal ini harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Selalu menanamkan pola pikir positif dalam akal kita. Selalu membuat hal-hal yang baik dalam pola pikir kita. Kalau kita sudah bisa menanamkan hal positif, bisa menanamkan hal-hal kebaikan dalam akal kita, maka Allah akan selalu membuat dan memberikan kemudahan, akan selalu melaksanakan kebaikan dan kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa menjaga hifzul aql, ya, tidak bisa menjaga akal kita selalu kita isi dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang jelek, dengan hal-hal yang buruk, maka akal kita akan selalu berbuat hal-hal yang negatif pula. Contohnya, kita selalu mengkonsumsi minuman-minuman keras. Kita selalu melaksanakan larangan Allah dalam hal berjudi. Kita selalu berbuat zina. Karena apa? Karena dalam akal kita selalu tanamkan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dalam menyikapi hifzul akal ini, marilah sama-sama kita jaga akal kita untuk selalu menanamkan hal-hal yang baik, menanamkan hal-hal yang positif dalam akal kita, sehingga apa yang ada di dalam akal kita selalu yang keluar adalah hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, prinsip yang keempat adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Prinsip dasar ini untuk melindungi kelangsungan hidup manusia, kehormatan keluarga, dan generasi penerus. Hifdzun nasl, menjaga keturunan ini, kita sebagai umat manusia, sebagai hambanya Allah, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sunnahnya, yaitu kita melaksanakan sunnah untuk yang namanya menikah. Kalau kita menikah karena Allah, menikah karena ibadah, menikah karena melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan Allah berikan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solehah, ini adalah salah satu sikap kita dalam menjaga prinsip hifzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Ya, dengan hal ini, kalau kita sudah menikah, pikiran kita menjadi tenang. Kalau kita sudah menikah, rezeki kita semakin lancar. Kalau kita sudah menikah, hidup kita semakin berkah. Maka dengan cara hifzun nasl ini adalah kita selalu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnahnya melaksanakan pernikahan dengan catatan nikah dengan secara yang sah, dengan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Berikutnya, prinsip berikutnya adalah yang kelima, hifzul mal, ya, menjaga harta. Prinsip untuk melindungi hak kepemilikan individu agar harta yang kita peroleh, agar harta yang kita cari adalah harta yang halal, harta yang berkah, harta yang bisa memberikan kemanfaatan untuk kita dan keluarga. Karena kalau kita mencari harta yang halal, yang mana harta itu akan selalu kita masukkan dalam tubuh kita, maka harta halal ini akan menjadikan perubahan hal yang positif untuk diri kita, hal yang positif untuk akal kita, hal yang positif untuk pikiran kita dan hati kita. Karena pengaruh dari rezeki yang halal dan barakah yang kita asupkan dalam tubuh kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika harta yang halal, yang haram, ketika kita meraih harta dengan cara mencuri atau mengambil hak orang lain, dan harta itu kita masukkan dalam tubuh kita, maka yang keluar dari tubuh kita adalah hal-hal yang negatif. Karena pengaruh dari rezeki atau makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita diraih dengan cara yang tidak
sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hifzul mal, menjaga harta ini adalah sangat penting agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari harta yang Allah berikan kepada kita. Semoga harta yang Allah berikan kepada kita semua Allah jaga dan Allah jadikan harta yang halal dan barakah. Itu adalah prinsip yang terakhir, yaitu kita selalu hifzul mal, menjaga harta. Oleh karena itu, harta yang kita cari sekali lagi harus harta yang halal. Dan kita bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan sampai saat ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang kita tidak bisa menghitung nikmatnya Allah. Sebab dalam Al-Quran dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita selalu senantiasa diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau kita sudah bersyukur, maka Allah akan selalu menambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kita kufur, tidak bersyukur atas nikmat Allah berikan, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah prinsip dasar yang sama-sama kita dengarkan bersama. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memahami dan mempraktikkan al-usul al-khamsah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menjaga sikap kita, menjaga tubuh kita dari hal-hal yang negatif. Semoga Allah selalu menjaga kita dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu mendapatkan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan banyak sekali kekeliruan, banyak sekali kesalahan. Mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.